Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Hesti Prastika. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana pengalaman aku selama aku di Saudi Arabia, bagaimana kehidupan aku selama aku di Saudi Arabia, apakah aku bahagia ataukah aku tidak bahagia. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Nah, bagi kalian yang penasaran, tonton terus videonya, jangan di skip. Dan bagi kalian yang suka, jangan lupa di like. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa di komen. Dan pastinya jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian subscribe, dan aku akan makin semangat untuk bikin videonya pastinya. Oke guys, bagi kalian yang penasaran, keep on watching. Okay guys, before I start my video, I would like say thanks to all of you, the one who subscribe me, who likes my video and comment in my video. Thanks for support this channel. Dan I hope this channel will be a great channel in the future. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, waktu itu aku nyampe di Riyadh tepatnya tanggal 18 November 2017. Nah, kita langsung dijemput sama driver dari company. I'm so excited because this is my first time to go to other country. Jadi ini bener-bener aku tuh di Saudi itu bener-bener kayak negara pertama yang aku kunjungi selama hidup aku gitu. Nah, jadi pas kita nyampe kita langsung didaftarkan untuk BLS. Kita training, selesai training 2 hari ke depannya kita disuruh ke klinik, nanti dijemput kita ke klinik. Dan waktu itu seminggu di klinik kita dikasih training, kayak training pendalaman gitu. Apalagi kan aku di dialisa kan, jadi bener-bener yang kayak private klinik kayak gitu. Jadi bener-bener yang aku harus memahami pendalaman kayak gitu, mendalami apa itu hemodialisa, terus dan yang paling penting adalah mesinnya ya, karena kan yang pasti beda mesinnya di Indo sama di Saudi. Di Indo aja udah ada beberapa type of mesin kan, nah di Saudi juga seperti itu. Jadi kita benar-benar diajarin, dikasih tahu dari awal sampai akhir. Jadi pas kita, maksudnya biar kita lebih mantap lagi kayak gitu ya. Sebenarnya sebelum kita training kita kan udah ke klinik tuh, jadi kita benar-benar udah diorientasi, jadi sebenarnya udah bisa, cuman ya mereka ingin memastikan aja kalau staffnya itu benar-benar kompeten dalam hal ini, seperti itu. Oke, nah buat tempat tinggal. Jadi buat kalian yang pengen ke Saudi, jangan khawatir untuk tempat tinggal ya, karena mereka itu udah provide tempat tinggal sama transportasi. Jadi sebenarnya kita itu kalau terima gaji tiap bulan itu gajinya bersih, jadi kita nggak perlu bayar kayak tempat tinggal terus buat transportasi. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka nih sama akomodasi yang disiapkan atau tempat tinggal yang disiapkan, kalian bisa tinggal di luar. Nanti company itu akan kasih duit ke kalian kayak 20% dari basic salary kalian, dan uang transportasi kayak 10% dari gaji kalian itu kalian bakal terima. Jadi walaupun kalian tinggal di luar, kalian tuh tetap bisa dapat gaji bersih dari basic salary kalian, karena tempat tinggal dan transportasi itu memang udah di provide sama company, seperti itu. Jadi enak banget kan kalau kalian kerja di Saudi Arabia. Banyak untungnya kalau menurut aku pribadi sih, karena juga aku nggak bisa sih membandingkan sama negara lain, karena ini pengalaman pertama aku, jadi aku nggak tahu bagaimana kebijakan di negara lain. Mungkin di negara lain ada yang lebih wow lagi daripada Saudi ya, aku kurang tahu. Next, nah temannya dari mana aja? Ini banyak banget dari negara lain, karena di sini klinik aku itu kayak private kayak gitu. Kalau di tempat aku tuh khususnya mayoritas itu dari Filipina ya, banyak banget itu Filipina. Kalau Indonesia itu termasuknya minoritas, ada juga yang dari Mesir, dari warga asli sininya kayak warga Saudinya, ada Tunisia, Egypt atau Mesir kayak gitu, Hindia. Banyak banget dari negara-negara lain juga berkontribusi di sini. Jadi kalau kalian kerja di luar itu otomatis teman kalian itu ada di berbagai negara ya, Hindi segala macam. Jadi kalian tuh mudah banget kalau kalian mau keluar negeri, kalian punya teman di berbagai negara, mantap. Nah, kalau cerita tentang teman-teman dari berbagai negara itu menurut aku asik banget ya, karena pertama kita bisa tahu
tipe-tipe orang luar negeri tuh kayak gimana. Jadi kayak macam, oh mereka tuh kayak gini, oh orang India tuh kayak gini, orang Egypt tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi pemikiran kita tuh nggak sempit, kepikiran orang Indo seperti apa. Ternyata banyak banget tetangga-tetangga dari negara lain tuh yang lebih bervariasi kayak gitu. Dan yang pastinya makanan, jadi kita bisa tahu nih makanan khasnya Hindi seperti apa, makanan khasnya Mesir seperti apa, makanan khasnya Filipina seperti apa. Nah tapi kalau Filipina itu sama Indo kurang lebih sama ya seleranya, karena kita kayak satu tipikal kayak gitu. Nah kalau misalnya bagi kalian yang pertama kali keluar negeri kayak aku nih, aku kan bener-bener yang pertama kali keluar negeri, gak punya pengalaman sama sekali. Nah berhati-hati dalam berteman, karena apa ya, kita kan nggak tahu tuh mereka budayanya seperti apa kayak gitu. Jadi jangan samakan orang-orang luar itu, disamakan oh dia pasti seperti ini, enggak, mereka itu beda. Jadi kalian harus kayak pinter-pinter kayak gitu membaca situasi mereka itu seperti apa. Jangan asal deket langsung apa kayak curhat panjang lebar kayak gitu, totonya dia seperti ini kayak gitu gitulah ya. Jangan terlalu terbuka dan jangan terlalu tertutup kayak gitu, cuma bikin kayak hubungan biasa aja kayak gitu, hubungan pertemanan aja, pertemanan biasa seperti itu. Oke, next. Nah pasiennya gimana kak? Kalau pasiennya bervariasi ya, sama lah kayak di Indonesia, cuman kan kalau di sini pasiennya itu dia ada yang baik, maksudnya baik dalam kata kayak ngomongnya lembut kayak gitu, tapi ada juga yang hatinya baik cuma mulutnya agak kasar kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka nggak marah, cuma kayak kita belum terbiasa aja dengan apa aksennya mereka kayak gitu. Oh mereka ini marah, tapi sebenarnya mereka enggak kayak gitu ya. Jadi jangan heran dan jangan kaget, tapi pasti kaget sih. Udahlah, aku tahu pasti kalian kaget karena aku juga seperti itu. Nah selanjutnya belajar bahasa Arabnya gimana ya? Kalau untuk belajar bahasa Arab, sebenarnya aku pribadi, aku juga waktu pertama kali maksudnya pas mau kesini memang benar-benar nggak ada persiapan sama sekali, karena kayak dari agensi itu cuma bilang kalian prepare bahasa Inggris aja kayak gitu, bahasa Inggris. Jadi aku juga nggak kepikiran sih bahasa Arab gimana, ya udahlah dijalanin aja. Nah alhamdulillahnya 3 bulan karena sering berkomunikasi sama pasien-pasien, bisa lah dikit-dikit selama 3 bulan itu kayak ngerti apa ya bahasanya yang paling sering digunakan. Misal kayak Baba apa kabar, kif halik kayak gitu, kayak Baba aku mau tusuk kamu ya, Baba ana sawi ibra ya kayak gitu, Baba sakit nggak, fi alam nggak, atau Baba batuk gitu-gitulah ya, kayak udah bahasa standar yang sering dikeluhkan mereka di klinik tuh. Jadi 3 bulan itu kayak kita udah bisa menguasai bahasa-bahasa yang paling sering atau paling lazim digunakan seperti itu. Nah buat kalian yang penasaran enak gak sih di Saudi, suasananya seperti apa, betah nggak ya di sini? Aku pribadi aku betah. Aku merasa nyaman aja kayak gitu, karena kalau masalah makanan memang sih makanan kita pasti ngerinduin ya makanan Indonesia kayak gitu. Tapi di sini juga ada kok beberapa restoran Indonesia atau beberapa bahan makanan kayak kangkung, kayak ikan asin segala macam kayak gitu ada di sini tersedia, dan toko-toko Indonesia juga menyediakan beberapa produk dari Indonesia. Nah dan yang pastinya di sini kita bisa deket ke kota Mekah, kota Madinah, dan itu tidak dipungut biaya kalau kita mau umroh. Terus kita bisa ke tempat kayak kota-kota yang ada sejarah Islamnya kayak gitu. Makanya beruntung banget kalau misalnya kita di sini tuh kerja sebagai perawat, sebagai tenaga profesional, kita digaji, terus kita dikasih tempat tinggal, terus transportasi juga disediakan. Kita bisa ke kota Mekah, ke kota Madinah, umroh gratis, terus haji dengan mudah, nggak perlu nunggu sampai bertahun-tahun. Dan itu menurut aku keuntungan yang sangat luar biasa, melebihi dari kayak gaji kayak gitu tuh. Udah cukup dengan pergi umroh bolak-balik tanpa dipungut biaya aja udah kayak
rezeki yang luar biasa banget ya. Dan aku doakan buat kalian yang pengen kesini, yang mau jadi perawat atau pengen kerja di Saudi, atau yang pengen umroh yang masih tertahan, atau yang pengen haji tahun ini tapi tertunda, aku doakan semoga kalian bisa secepatnya kesini. Karena ada yang tanya, Kak, waktu itu kakak sebelum berangkat bahasa Inggrisnya pasif apa aktif? Jujur aku itu bahasa Inggrisnya pasif. Aku bener-bener yang kayak beraninya tuh cuma ngomong sendiri kayak gitu. Terus kalau lagi jalan pakai motor aku ngomong sendiri pakai bahasa Inggris, aku nanya sendiri, aku jawab sendiri. Pastinya kayak orang gila ya. Cuma ya udahlah, cuma aku yang tahu kayak gitu. Tapi aku share ke kalian, tapi ya udah biarin aja loh, karena itu udah berlalu, nggak apa-apa. Nah, jadi buat kalian yang pasif, jangan minder, jangan takut untuk mencoba eksplorasi. Bener nggak ngomongnya? Kayak mencoba latihan aja, latihan sendiri, atau kalau kalian berani ngomong sama temen kayak gitu, temen yang sama, yang pasif juga atau yang aktif, terserah lah, kalian bisa latihan terus. Tapi nanti kalau misalnya kalian pun pasif, kalau kalian kesini lama-lama juga akan terbiasa, karena emang secara tidak langsung emang ya kita harus ngomong pakai bahasa Inggris, maupun mau kita tahu apa nggak tahu tetap harus dituntut untuk ngomong. Kalau kita nggak ngomong gimana mau komunikasinya, ya kan? Nanti lama-lama juga terbiasa kok. Bahasa Inggris kalian akan jadi aktif dengan sendirinya. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah nyampe ke sini, kita itu kayak ada UKOM ya, kalau bahasa di Indonesianya kayak uji kompetensi kayak gitu. Cuman kalau di sini tuh kayak uji kompetensi tapi di Saudi kayak gitu, buat ngedapetin Saudi Council. Jadi namanya itu Pometrik ya, Pometrik. Aku baru ingat soalnya aku suka lupa. Namanya itu Pometrik. Jadi kalian itu nyampe ke sini pasti akan disuruh ujian Pometrik buat ngedapetin Saudi Council. Nah, syaratnya apa aja itu? Syaratnya itu berkas-berkas kita. Dan setelah berkas kita diproses, nanti mereka akan kasih kayak tanggal ujiannya kapan kayak gitu. Nah, bayar kayak gitu. Bayarnya tuh sekitaran berapa kayak gitulah, tergantung update-nya, beda-beda sih. Nah, dan menurut aku, pengalaman pribadi aku, kalian selain mempersiapkan mental, kalian juga harus mempersiapkan diri untuk ujian kompetensi itu, karena wajib buat kalian yang kerja di Saudi untuk ngedapetin Saudi Council. Jadi dia tuh beneran kayak UKOM, soal-soalnya tapi cuma dalam bentuk bahasa Inggris kayak gitu. Dan pengalaman aku pribadi itu tuh bener-bener kayak sulit kayak gitu ya. Itu nggak sulit, nggak susah, sulit. Jadi ya udah berusaha semaksimal mungkin. Nah, nanti aku akan bikin video sendiri buat bagaimana sih tips buat tips biar lulus ujian Pometrik dari aku. Oke guys, nah sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka videonya. Dan if you have any question, you can drop your question in below di komen. Jangan lupa, if you like this video, don't forget to like. Dan yang pastinya don't forget to subscribe. Nah guys, cukup sekian dari aku. Bye bye, see you in my next video. Bye bye.